Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lomba kuliner khas Nagari Air Bangis digelar. Berbagai komunitas masyarakat bergotong royong bersihkan pantai Air Bangis. Puluhan keluarga Elinovia mendatangi tanah yang selama ini digunakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tanah tersebut terletak di Nagari Kinali dan digunakan perusahaan sebagai jalan untuk membawa buah sawitnya. Mereka berorasi sambil membentang spanduk dan poster yang menuntut perusahaan mengakui kepemilikan tanah mereka. Menurut Eli, tanah tersebut diserobot perusahaan sejak tahun 2014. Selain berorasi, mereka juga melarang truk yang bermuatan kelapa sawit melewati jalan tersebut. Sempat terjadi adu mulut, namun peristiwa itu tak berlangsung lama karena berhasil diredam polisi. Menurut kuasa hukumnya, tanah tersebut tidak pernah dijual, disewakan, atau dihibahkan kepada siapapun. Kita tidak ada sebenarnya secara hukum perikatan atau hubungan hukum sangkut paut dengan PT PSM ataupun pihak manapun bang atas tanah ini bang, karena tanah ini tidak pernah kita jual, kita gadaikan atau kita sewakan kepada pihak manapun termasuk PSM bang. Jadi tindakan klien kami ini bersama rekan-rekan ini menguasai kepemilikannya bang, menguasai kepemilikan atas tanah ini berdasarkan surat-surat yang ada bang. Sementara itu, manajer operasional perusahaan tidak tahu menau dengan persoalan tanah tersebut. Jadi kalau kepastian untuk masalah jalan itu kan kita tetap mengacu ke pihak direksi Pak. Nah, tapi kalau untuk al bersaudara, karena saya manajer operasional, saya bisa pertanggungjawabkan itu. Mereka nggak mortal Pak. Mereka pun mengakuin itu, mereka nggak mortal. Ya. Berarti masalah dengan Alex ketemu hari Senin Pak ya? Hari Senin. Masalah jalan belum ada. Belum ada. Setelah berdialog cukup lama, kedua pihak sepakat untuk membicarakan masalah tanah tersebut dengan direksi perusahaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jangan tanya di saya. Sebuah mobil ditemukan di bawah jembatan Kembar Linggarjati, Kecamatan Koto Tangah pada Selasa pagi. Temuan ini menjadi tontonan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Evakuasi baru bisa dilakukan setelah alat berat didatangkan. Mobil tersebut perlahan-lahan berhasil diangkat. Selama evakuasi, warga harus menjaga kedua sisi mobil agar tidak membentur sisi jembatan. Kondisi mobil itu hancur pada kaca depan dan bodi depan. Menurut keterangan polisi, pengemudi yang keluar dari perumahan Linggarjati tidak menyadari jika sudah berada di pinggir sungai saat hujan deras yang melanda Kota Padang sepanjang Senin lalu. Warga kemudian menyorakkannya untuk keluar dari mobil agar tidak terjerumus ke dalam sungai. Namun naas, mobilnya perlahan-lahan terseret arus hingga terperangkap di bawah jembatan. Pemilik dari mobil yang kita keluarkan ini mengantarkannya melalui pinggir sungai ini. Jadi pada saat kembali, beliau tidak mengetahui lagi kondisi jalan antara bibir jalan dengan bibir pantai, bibir sungai, sehingga tidak menyadari mobil ini sudah sampai di sungai. Sehingga pada saat mobil sampai di sungai, masyarakat berteriak karena sungai airnya cukup deras dalam, sehingga yang bersangkutan diperintahkan untuk keluar dari kendaraan. Pengemudi mobil itu dikabarkan selamat dalam peristiwa tersebut. Namun seorang polisi justru terluka di tangannya akibat terkena serpihan kaca. Robiham melaporkan dari Padang. Masih dalam suasana perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia, Organisasi Perempuan Indonesia Maju dan warga Air Bangis menggelar perlombaan kuliner tradisional Air Bangis.
Berbagai jenis makanan disajikan dengan bentuk yang beraneka ragam, serta dihias secara unik. Kue yang dilombakan itu adalah kue ulu podeh, kue songko, lopek ciku, katupek korak, dan kue bangko. Menurut salah seorang peserta, untuk membuat makanan khas Air Bangis membutuhkan waktu sekitar 2 jam, tergantung jenis makanannya. Untuk membuat kue ulu podeh, peserta butuh waktu 1,5 jam. Kue ini berbahankan beras ketan, gula merah, buah kelapa, merica hitam, dan jahe. Namun, tak semua kue yang dilombakan dibuat dengan banyak bahan. Kue songko hanya dibuat dengan 2 bahan saja, yakni beras ketan dan gula merah. 3 menit tapi masak-masaknya kan kelam ngaduk-ngaduknya santan, merica hitam, gula merah. Kalau kue songkok untuk jualan gula merah sama berapa orang nih? Satu jorong berlima. Tapi nggak jelas. Itu yang ibu cuma 2 aja. Camat Sungai Bermas mengatakan makanan khas tersebut biasanya disajikan pada hari-hari tertentu, seperti pada pesta pernikahan dan hari besar lainnya. Kemudian juga ada namanya yang kue ciku atau cikucing kata orang. Tapi kalau ulu podeh itu ada rasa-rasa agak pedas, sementara ciku ini tidak. Kemudian juga ada kue bongko dan juga ada lagi kue songko. Tapi alhamdulillah yang sering kami tampilkan dalam lomba-lomba itu hanya ulu podeh. Karena ulu podeh ini di samping unik dan tidak ada satupun daerah lain yang membuat seperti ini. Masyarakat Air Bangis berharap kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin. Selain ajang promosi, bisa juga untuk melestarikan makanan tradisional sehingga tetap hadir dari masa ke masa. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan pelajar bersama Perempuan Indonesia Maju dan sejumlah komunitas membersihkan sampah di Pantai Air Bangis, Nagari Air Bangis, sekitar 60 km dari Simpang 4. Mereka membersihkan sampah dengan menggunakan alat seadanya dan mengumpulkannya dengan karung. Sedangkan sampah kayu atau daun dikumpulkan dan dimusnahkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan pantai agar terhindar dari pencemaran sampah dan mengajak warga peduli terhadap lingkungan. Target kita yang jelas bagaimana membangun kesadaran dan kebudayaan masyarakat untuk tentang kebersihan lingkungan dan persoalan sampah. Membersihkan sampah di area pinggir pantai dan area RTH. Sampah yang paling dominasi di lapangan kita lihat adalah sampah rumah tangga, plastik. Pantai yang bersih selain menyehatkan juga menyejukkan mata dan menarik minat warga untuk berwisata. Selama ini, objek wisata Pantai Air Bangis belum digarap maksimal oleh pemerintah setempat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kuliner khas Minangkabau bernama pangek pisang yang biasanya disuguhkan ketika acara-acara adat, kini hadir di tempat mangkal kaum milenial. Tepatnya di sebuah kafe yang berada di Jalan Flamboyan, pusat Kota Padang. Pangek pisang adalah kuliner khas dari Solok Selatan. Kuliner ini biasanya disuguhkan jika ada acara-acara adat seperti pernikahan, melewakan gala datuk, syukuran, kelahiran anak, dan lain-lain. Membuatnya cukup mudah
dengan bahan dasar pisang batu, kelapa yang sudah menjadi santan, kunyit giling, kemiri, garam, gula, vanili, dan daun pandan. Awalnya kupas pisang dan dipotong menjadi 2 bagian. Setelah itu, masukkan semua bahan-bahan ke dalam santan dan diaduk hingga rata. Selanjutnya, pisang yang telah dikupas dicelupkan ke dalam bahan-bahan yang telah diaduk dan dimasukkan ke dalam wajan yang berisi daun pisang dan kulit pisang. Selanjutnya, dimasak atau direbus dengan api yang cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Proses ini hanya dilakukan lebih kurang 25 menit. Setelah masak, pangek pisang disajikan ke piring dan ditambahkan nasi ketan. Menurut seorang penggagasnya, sengaja mengenalkan kuliner ini kepada generasi milenial. Selain itu, kuliner ini bermanfaat bagi kesehatan karena tidak mengandung bahan-bahan pengawet. Kami terinspirasi, kenapa kami harus menampilkan ini di kafe-kafe, karena tujuan utama kita adalah ingin mengenalkan kepada para milenial bahwa makanan tradisional itu lebih murah dan lebih gampang kita dapatkan. Kita bebas dari bahan kimia, rasanya tidak kalah enak dengan jajanan-jajanan lain. Pengunjung kafe yang mencoba mencicipi pangek pisang ini mengaku rasanya cukup enak dan harganya pun tak terlalu mahal. Enak sih untuk pertama kali saya coba. Setahu saya ada nasi ketan gitu, juga ada pisang yang kayak dipangek gulai gitu. Rasanya unik, enak, terus harganya juga terjangkau. Dalam itu ada ketan, ada pisang, terus ada dibaluri sama kuah khas sama pangek pisang gitu. Ini makanan dari khas Sumatera Barat yang dari Solok Selatan. Baru di coffee shop yang di sini. Apa yang dilakukan oleh salah satu pemilik kafe ini perlu diapresiasi oleh pemerintah setempat. Sudah saatnya generasi muda di Minangkabau disuguhkan dengan makanan khas yang saat sekarang telah jarang dijumpai. Dengan demikian, kuliner Minangkabau bisa menjadi raja dan menjadi menu utama di setiap kafe, restoran, dan rumah makan. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.